Shalom manusia yang perkasa. Shalom. Mari kita menikmati ibadah pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa di sorga. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Berkumpul dengan sanak saudara kami untuk menaikkan ucapan syukur kami, puji-pujian kami yang harum bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau nyatakan pagi hari ini. Kami mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang harum di hadapan-Mu Bapa. Bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Terima kasih. Sebab Engkau selalu setia, kehadiran-Mu sepasti fajar Tuhan, di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada-Mu. Inilah pujian penyembahan dari hati kami, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap langkah hidupku, hatiku percaya dalam setiap perkataanmu. Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Katakan Tuhan selalu pasti, selalu setia dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti fajar menekan di setiap pagi. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Mari kita angkat pujian. Kau selalu setia, setiap langkah hatiku percaya
dalam firman, Kau yang menggenapi, Kau yang membawaku dalam dekapan kemurahan-Mu. Jaminan firman. Tuhan selalu pasti dalam hidupku. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan, Dia selalu pasti bagi setiap mereka yang memelihara turun memberkati kita. Sepasti hujan turun memberkati. Sepasti hujan turun memberkati.
kita semua menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Kiara pasyara rara pate kiara. Haleluya. Kudus kuduslah Tuhan. Yesus, Yesus, Sang Tuhan yang memelihara kami, bahwa kami melihat dan menikmati kasih-Mu. Ajari kami setiap firman-Mu, ajari kami menikmati dan merasakan firman-Mu. Haleluya. Naikkan ucapan syukur lebih lagi untuk Tuhan, lebih lagi untuk Tuhan. Sebab kita semua hidup hanya dengan satu tujuan, hidup bagi kemuliaan nama Kristus, hidup bagi Tuhan Yesus. Syara Patekiara, bahwa Engkau yang telah memelihara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang telah memberkati kami dengan pribadi-Mu yang tinggal di dalam kami, yang memelihara kami senantiasa. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari kita naikkan ucapan syukur. Haleluya. Namamu Tuhan disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Lebih lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah namamu. Tuhan disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami Engkau Raja, kami puja Engkau Raja. Engkau Raja mulia. Sekali lagi kami puja bahwa Engkaulah Raja. Engkau Raja mulia. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Silakan berikan salam kepada kiri kanan, depan belakangmu. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan.
segala raja. Dia tak akan tergoyahkan, Dia tak akan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Mari kita mengangkat tangan kita dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan lebih lagi, amin. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih, Engkaulah nama di atas segala nama. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman. Teduhkan hatimu, persiapkan hati dan pikiranmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk cinta yang tak terbalas di hidup kami. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Inilah doa kami.
membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku, kepastianku. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau kepastianku. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mencintai dan hanya mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita mendeklarasikan iman kita di hadapan Allah dan jemaat kudusnya. Kita mengangkat tangan kanan kita. Saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi dan kami hormati, kami berterima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Olehnya pagi hari ini dengan hati yang bersyukur kepadamu, kami menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Sehingga olehnya setiap kami diajar apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan ini. Dengan demikian Tuhan, kehidupan kami yang telah Engkau pelihara dan Engkau berkati sungguh menjadi kesukaan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman hidup ini dalam pimpinan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 20 telah mencatatkan bagi kita sebuah peristiwa luar biasa yang telah menjadi titik tolak dari perubahan kehidupan murid-murid Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan memperagakan perintah Allah untuk mengasihi sesama manusia. Di sana dituliskan dengan jelas kepada kita, suatu saat ketika Tuhan Yesus Kristus duduk makan bersama dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan, Tuhan Yesus telah melakukan suatu perbuatan yang sangat tidak lazim dalam adat istiadat kebiasaan masyarakat Yahudi pada khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Sebab apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus di waktu itu telah membalikkan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat di zaman itu. Ketika setelah selesai makan, Tuhan Yesus Kristus melepaskan jubahnya. Kemudian ia mengambil sehelai kain lenan, mengikatkannya di pinggangnya. Kemudian ia mengambil sebuah wadah untuk menampung air. Dan setelah ia mengisinya dengan air, Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya satu persatu untuk membasuh atau mencuci kaki mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan mencuci kaki para murid pada waktu itu telah
menjadi suatu pemandangan yang sangat mengagetkan dan menggemparkan para murid. Sebab kebiasaan bagi masyarakat Yahudi mencuci kaki adalah tugas yang diembankan kepada mereka yang berstatus sebagai budak atau hamba kepada tuannya atau kepada mereka yang lebih tinggi derajatnya. Perhatikan, kepada tuannya atau mereka yang lebih tinggi derajatnya dilakukan oleh seorang budak atau seorang hamba. Akan tetapi pada saat itu Tuhan Yesuslah yang telah melakukannya kepada para murid-muridnya. Dengan demikian, para murid yang berada dalam situasi terkejut dengan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus ini, tentu saja sekiranya mereka bisa untuk menolak perlakuan Tuhan Yesus kepada mereka, mereka akan melakukannya sekiranya bisa. Namun dalam keadaan yang mengagetkan itu, mereka tidak mengerti juga mengapakah Tuhan Yesus melakukan hal itu kepada mereka. Plus ditambah, sementara mereka memiliki sedikit pengetahuan bahwa guru dan Tuhannya atau Tuhan Yesus tidak pernah melakukan hal apapun di dalam hidupnya secara sia-sia. Atau kata lainnya, ketika Tuhan Yesus melakukan hal mencuci kaki para murid-muridnya, murid-murid tahu bahwa dia memiliki suatu maksud di balik apa yang dia lakukan. Hanya saja mereka tidak mengerti apa itu. Itulah yang membuat mereka menahan diri untuk tidak menolak. Atau membuat mereka tidak berani menolak. Dalam keadaan situasi batin yang campur aduk melihat pemandangan sang guru dan Tuhan yang melakukan perbuatan dalam tanda kutip sangat merendahkannya. Hanya Petruslah yang kemudian menolak apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau mencuci kakinya, Petrus yang terkenal lebih berani mengemukakan pendapatnya dibanding murid-murid yang lain. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Dia mengucapkan kalimat itu bukan untuk menentang atau bersikap kurang ajar kepada Tuhan Yesus. Dia mengucapkan kalimat itu justru karena dia sangat menghormati guru dan Tuhannya. Justru karena dia sangat menghormati, menghargai guru dan Tuhannya. Engkau tidak akan membasuh kakiku Tuhan sampai selama-lamanya. Sementara murid-murid yang lain, mereka tidak melakukannya. Apa yang dilakukan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun setelah kejadian penolakan Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus, apa yang diprediksi murid-murid lainnya dalam ketidakmengertian mereka terbukti bahwa guru dan Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melakukan apapun secara sia-sia. Dia memiliki maksud penting di balik peragaannya mencuci kaki murid-muridnya. Hal itu terbukti ketika kemudian menjawab penolakan Petrus kepadanya yang mau mencuci kaki Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus yang tidak membiarkannya mencuci kakinya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau mencuci kakimu dalam hal ini, maka engkau tidak mendapat bagian di dalam aku," kata Tuhan Yesus kepada Petrus.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi bagian penting yang paling ditunggu-tunggu murid-murid lainnya. Yang menangkap sekalipun hanya sedikit dalam sebuah kesadaran mereka bahwa Tuhan Yesus pasti memiliki sebuah maksud di dalam peragaannya mencuci kaki para murid-muridnya. Dan mereka memperoleh bukti itu. Mari kita melihat penjelasan penting Tuhan Yesus terhadap perbuatannya mencuci kaki para muridnya. Dalam pasal yang sama, ayat 12 sampai dengan 15 dikatakan di sana. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." 14, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." 15, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Tentu kalimat bertanya ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sama sekali tidak membutuhkan jawaban dari mereka. Sebab toh Tuhan Yesus tahu para muridnya tidak mengerti, tidak memahami apa yang sedang dilakukannya. Apa yang sedang diperbuatnya, murid-muridnya tidak sedang memahaminya. Justru mereka sedang menunggu penjelasan darinya. Untuk itu kalimat berikutnya Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhanmu, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhanmu." Di sini Tuhan Yesus pun hendak membawa para muridnya untuk bisa melihat dengan jelas siapakah mereka, siapakah Tuhan, siapakah mereka, siapakah guru agungnya itu, supaya mereka bisa menangkap dengan jelas derajat, status mereka. Antara mereka dengan Kristus, antara mereka dengan Sang Guru dan Tuhannya itu terbentang sebuah jurang yang tidak bisa terseberangi secara status. Yang satu adalah murid, satunya adalah guru. Yang satu adalah ciptaan, satunya lagi adalah pencipta. Yang satu adalah manusia berdosa, yang satu adalah tidak berdosa. Dengan demikian Tuhan Yesus membawa para murid-muridnya untuk menyadari akan status mereka. Namun demikian, setelah dia membawa murid-muridnya dalam kesadaran akan siapakah diri mereka dan siapakah dirinya, dia melanjutkan kepada sebuah pembelajaran yang lebih hebat lagi. Jadi jika
aku guru dan Tuhanmu saja mau membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kalau aku guru dan Tuhanmu saja bersedia membasuh mencuci kakimu satu persatu, bukankah kamu yang tidak lebih hebat dibanding guru dan Tuhan yang luar biasa itu? Harusnya melakukan hal pembasuhan kaki kepada sesama sebagai sebuah hal yang dilakukan dengan kesukaan. Karena mereka pun telah melihat Tuhan Yesus melakukan itu tanpa ragu, tanpa beban di hadapan mereka semua. Namun saudara, peristiwa Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya pada malam itu bukanlah merupakan puncak dari pelajaran kasih yang hendak diajarkan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang yang percaya kepadanya di sepanjang segala zaman. Peristiwa Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya hanyalah merupakan semacam simbol pendahuluan dari sebuah pelajaran maha penting tentang kasih itu sendiri. Oleh karena setelah peristiwa Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, beberapa saat kemudian Dia, guru dan Tuhan itu telah memberikan dirinya sendiri, telah memberikan nyawanya sendiri dan darahnya sendiri untuk mencuci dosa-dosa mereka dan dosa-dosa semua umat manusia yang percaya kepadanya. Lewat kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya, betapakah Dia menjadikan dirinya sebagai korban sempurna untuk membersihkan dosa seluruh umat manusia. Sehingga di dalam keberdosaan mereka yang pasti membinasakan setiap orang di hadapan Allah yang Maha Kudus dan suci. Kepercayaan mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan menyelamatkan mereka. Sebab disaliblah Kristus membasuh dosa-dosa seluruh dunia ini. Di atas saliblah Dia mendamaikan manusia berdosa dengan Allah atas nama kasih-Nya kepada kita. Maka dengan demikian tepatlah ketika Tuhan Yesus menjawab Petrus sewaktu Petrus menolak untuk dicuci kakinya olehnya. Ketika dia berkata, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, maka engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku." Yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pernyataan sempurna akan pembelajaran sekaligus pernyataan kasih Allah kepada kita manusia melalui pribadi Tuhan Yesus Kristus di kayu saliblah telah dijadikan Allah sebagai dasar bagi perintahnya
untuk mengasihi sesama manusia. Ketika pada khotbah sebelumnya saya mengatakan bahwa perintah Allah kepada orang percaya untuk mengasihi sesama kita telah diberitahukan Allah jauh sebelumnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Bahkan telah dimulai sejak kita berjalan bersama-sama dengan Allah sebagai umatnya yang percaya kepadanya. Namun toh dalam perjalanan itu berkaitan dengan firman yang diperintahkannya kepada orang percaya untuk saling mengasihi. Kita melihat dengan jelas kegagalan umat Allah memberlakukan perintah Allah itu dalam kehidupannya. Namun kemudian di dalam Tuhan Yesus Kristuslah perintah yang telah lama ada ini disebutkan oleh Dia sebagai perintah yang baru. Sebagai perintah yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristuslah perintah yang telah lama ada ini disebut sebagai perintah yang baru. Oleh karena di dalamnya Dia telah memberikan bukan hanya sekedar sebuah pelajaran teori kepada murid-muridnya, namun Dia meninggalkan sebuah teladan hidup. Di sanalah kekuatan, kemampuan bagi setiap orang yang percaya kepadanya diberikan olehnya lewat kematian, lewat kebangkitannya dan kenaikannya ke sorga. Untuk itu Yohanes 13 ayat 34 dan 35 bagian selanjutnya setelah peristiwa Tuhan Yesus mencuci kaki para muridnya. Tuhan Yesus telah menyatakan perintah ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran penting apakah yang bisa kita tangkap, kita ambil dari pernyataan kebenaran Tuhan Yesus Kristus lewat teladan kasih-Nya kepada para murid dan semua orang yang mengasihinya itu, yang percaya kepadanya itu. Dari apa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita lewat teladan hidup dan matinya ini, Tuhan Yesus Kristus hendak memberitahukan kepada kita yang percaya kepadanya, yang pertama, bahwa ukuran mengasihi sesama kita tidak boleh lagi bergantung kepada keberadaan objek atau orang yang kita mau kasih itu. Ukuran kita mengasihi sesama juga tidak boleh bergantung terhadap perasaan kita, melainkan ukuran mengasihi sesama di dalam Tuhan Yesus Kristus haruslah bergantung kepada kasih Kristus dan penerimaannya kepada kita. Untuk itu
saudaraku, Tuhan Yesus telah melakukan semuanya supaya Anda dan saya tidak lagi kedapatan gagal dalam melakukan apa yang telah diperintahkannya kepada kita yang percaya kepadanya. Dalam kemahatauannya yang luar biasa, Allah tahu bahwa adalah mustahil manusia yang terikat kuasa dosa bisa memperagakan kasih kepada sesama dengan baik dan tepat. Allah tahu bahwa dosa yang diidap oleh seluruh umat manusia sebelum penebusannya hanyalah mengarahkan kita, hanyalah melahirkan kita dan membesarkan kita sebagai manusia dalam sikap egois. Di mana apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita katakan, semuanya semata-mata adalah untuk kepentingan kita, bukan siapapun atau bukan yang lain. Dosa telah menjadikan manusia menjadi tuan dan Tuhan bagi dirinya sendiri. Dalam keadaan seperti ini, manusia tidak bisa mengenal kata mengalah, apalagi menghormati firman. Bahkan para murid-murid Tuhan Yesus pun, sebelum kematiannya di kayu salib, mereka pun tidak sanggup menjalankan apa yang telah dipesankan Allah kepadanya. Apa yang telah dipesankan Allah kepada mereka, kasihilah sesamamu. Mereka pun gagal dalam melakukan hal seperti itu. Lihat saja, paling tidak ada 2 contoh yang paling mudah kita temui dalam kehidupan para murid di kelompok kecil itu. Ketika Markus 10 ayat 35 sampai dengan 45 memberitahukan kepada kita tentang permintaan Yohanes dan Yakobus kepada Tuhan Yesus Kristus supaya kelak mereka di kerajaan Bapa di sorga diperbolehkan duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus. Permintaan ini telah menimbulkan kemarahan bagi 10 murid yang lainnya. Sekalipun kita tidak tahu juga. Apakah mereka marah karena permintaan itu adalah permintaan yang kurang ajar? Karena tahukah Anda ketika mereka mengajukan permintaan itu diajukan pada saat Tuhan Yesus justru sedang memberitahukan bahwa dia harus menanggung banyak penderitaan. Dia harus mati di kayu salib. Oleh karena dosa-dosa manusia. Permintaan itu justru diucapkan ketika Tuhan Yesus sedang menyampaikan pemberitahuan akan penderitaan besar yang harus dia tanggung. Kita tidak tahu apakah murid-murid marah karena mereka dianggap bersikap kurang ajar dengan permintaannya mereka itu. Ataukah mereka marah karena mereka takut gak kebagian tempat. Karena kiri dan kanan Tuhan Yesus sudah diisi oleh Yohanes dan oleh Yakobus. Kita tidak tahu dengan jelas. Namun di sini yang kita bisa lihat dengan jelas adalah betapa 12 murid itu saling berlomba untuk menjadi yang terbesar di kelompok kecil itu. Untuk menjadi tuan di kelompok kecil itu. Sesuatu yang jauh dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus dalam hal mengasihi. Atau ketika Petrus dengan gayanya sendiri. Untuk terlihat menjadi yang paling terbaik di antara murid-murid lainnya. Bukankah kita melihat atau bukankah Alkitab mencatatkan bagi kita? Ketika sebelum peristiwa Tuhan Yesus ditangkap di Getsemani kemudian disalibkan. Pada perjamuan makan dengan murid-muridnya,
Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka, wanti-wanti dengan keprihatinan segenap hati. Kamu semua akan tergoncang imanmu kalau melihat aku ditangkap. Begitu maksudnya. Namun Petrus kembali berkata kepada Tuhan Yesus di depan murid-murid lainnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak, Tuhan. Wow, sekali jawabannya. Biarpun mereka semua tergoncang, aku tidak, Tuhan. Bahkan sekalipun ketika kemudian Tuhan Yesus menambahkan pernyataan di depan para muridnya bahwa mereka semua akan tergoncang imannya. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa pada malam ini juga setelah mereka makan perjamuan terakhir itu, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Mendengar Tuhan Yesus memberikan pernyataan itu pun, Petrus tetap dengan pedenya berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Dan hebatnya, tahukah Anda, murid-murid yang lain pun mengucapkan perkataan yang sama, bahwa mereka tidak akan meninggalkan dan menyangkali gurunya. Tetapi kita kan memiliki cerita dari peristiwa yang sudah terjadi itu dengan lengkap di Alkitab. Di sana kita bisa membaca dengan jelas bahwa apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus dari sejak penangkapannya di Getsemani, dari sejak pengadilan berantai yang dialami oleh guru dan Tuhannya itu, sampai kepada kematiannya di kayu salib. Bukankah Alkitab memberitahukan kepada kita, semua murid-muridnya melarikan diri, mengamankan diri, menyelamatkan diri, meninggalkan dia sendirian, menanggung penderitaan. Hebat itu. Puji Tuhan ketika Alkitab juga memberitahukan kepada kita, hanya ada seorang Yohanes yang dengan setia mengikuti Tuhan Yesus Kristus di perjalanan penderitaan itu sampai ke salib. Sampai Tuhan Yesus menghembuskan nafas yang terakhir. Yohanes saksi mata. Dia berdiri di sana menyaksikan dengan matanya sendiri. Mendengarkan dengan telinganya sendiri. Pelajaran kasih yang maha hebat itu. Yang saya sebut sebagai titik tolak dari semua murid Tuhan Yesus Kristus kecuali Yudas. Untuk mengalami perubahan hidup secara khusus dalam memperagakan hukum kasih sebagaimana yang diajarkan guru agungnya itu. Ketika sebelum Tuhan Yesus menghembuskan nafas terakhirnya, Yohanes mendengarkan guru dan Tuhannya itu mengucapkan sebuah doa yang paling tulus dan luar biasa. Dipersembahkan untuk mereka yang telah memperlakukannya secara sedemikian rupa dalam kekejaman dan penyiksaan, dalam caci maki, hujatan sampai diludahi. Doa itu dipersembahkan bagi mereka oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Juga dipersembahkannya kepada Petrus yang telah menyangkali dia 3 kali. Dalam sumpah bahwa sungguh aku tidak mengenal dia, kata Petrus. Doa ini juga telah dipersembahkan Tuhan Yesus Kristus kepada para murid yang pergi meninggalkannya sendirian.
Dia berkata dengan sungguh-sungguh kepada Bapa di sorga, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Inilah teladan dari sebuah pembelajaran sekaligus peragaan sempurna tentang apa itu kasih yang telah diberitahukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Apakah itu kasih yang sebenarnya? Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita semua lewat kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kasih yang benar, kasih yang sejati itu haruslah bukan diperagakan berdasarkan kelayakan orang yang kita kasihi, melainkan kesediaan Allah menerima dan mengasihi kita haruslah didasarkan atas kesediaan Allah menerima dan mengasihi kita yang tidak layak untuk dikasihi ini. Inilah yang telah membuat kelemahan dan cacat batin para murid dalam memperagakan hukum kasih kepada sesama itu mengalami pembaharuannya lewat teladan yang telah ditinggalkan oleh guru agung dan Tuhannya itu. Setelah kematian Tuhan Yesus Kristus, para murid menjadi satu kekuatan. Sekalipun hanya terdiri dari 12 orang, namun kekuatan hidup Allah di dalam diri mereka yang mereka terima dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus telah membuat mereka pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kebenaran itu. Bahwa Allah mengasihi dan menerima kita manusia berdosa apa adanya. Dan di sanalah kita diajak untuk bergabung. Ketika kita mau menerima anugerah kasih Allah itu. Yang telah menerima kita apa adanya. Maka kita pun akan bersedia pula memperagakan kasih itu kepada sesama kita. Sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Akhirnya sahabatku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang telah menerima dan menikmati anugerah kasih Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Yang tidak sanggup atau yang tidak memperoleh kesanggupan untuk mengasihi sesamanya. Tidak ada. Anugerah kasih Allah kepada kita lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, lewat kebangkitannya dari kematian itu dan kenaikannya ke surga yang telah memberikan hidupnya kepada setiap orang yang percaya kepadanya, membawa kita dalam sebuah kesadaran bahwa ketidaklayakan kita untuk diterima Allah ini menolong kita membentuk sebuah sikap hati untuk berlaku seperti Allah memperlakukan kita. Untuk berlaku seperti Allah memperlakukan kita. Dalam hal ini, ketika kita mau memperagakan kasih kepada sesama kita.
Oleh karena itu saudara, menutup kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Tuhan Yesus telah mengucapkan sebuah perumpamaan. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Ada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Tetapi hamba tersebut tidak mampu melunaskan seluruh hutang-hutangnya kepada raja itu. Sehingga sang raja memerintahkan supaya ia dijual berserta anak, istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Namun toh kalaupun dia dijual bersama istri dan anak-anaknya dan semua yang dia miliki, dia tidak sanggup membayar hutang 10.000 talenta itu. Sebuah jumlah yang tak terbayarkan. Kemudian si hamba yang berhutang 10.000 talenta itu bersujud dan memohon kepada sang raja. Sabarlah dahulu raja, segala hutangku akan kulunaskan, katanya. Sementara raja itu tahu jumlah itu mustahil dilunaskan. Akhirnya atas nama kasih, Matius 18 ayat 27 mengatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya, semua hutangnya, 10.000 talenta, semuanya dihapuskan oleh sang raja itu. Betapa hebatnya kasih karunia itu. Setelah hutangnya dihapuskan, si hamba yang hutangnya dihapuskan itu, dia keluar dari hadapan sang raja. Di tengah jalan dia bertemu dengan kawannya yang berhutang 100 dinar. Sebuah jumlah yang tidak ada artinya dibanding dengan 10.000 talenta. 100 dinar. Kemudian si hamba yang barusan hutang tak terbayarkannya itu dihapuskan oleh sang raja. Dia menagih kepada kawannya, bayar hutangmu. Kawannya berkata kepada hamba itu, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Seperti perkataannya kepada sang raja. Namun hamba yang diampuni hutangnya itu dengan bengis menolak untuk menunggu barang sesaat saja. Memberi waktu kepada temannya untuk membayar hutang 100 dinar itu. Alkitab berkata bahwa si hamba yang diampuni hutang tak terbayarkannya itu membawa kawannya yang hanya berhutang sedemikian kecil itu untuk dimasukkan ke dalam penjara sampai dia sanggup melunaskan hutangnya itu. Kawan-kawan hamba-hamba yang lain yang melihat perbuatan hamba yang hutangnya diampuni, dihapuskan oleh sang raja, merasa berduka dan mereka kemudian melaporkan kejadian ini kepada sang raja. Raja itu menjadi sangat marah kepada si hamba ini. Tidak tahu diri itu tepatnya. Mengomentari sikap si hamba itu. Raja itu kemudian memanggil hamba itu dan marah kepadanya. Dia berkata di ayat 32 Matius pasal 18. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Apabila kamu tidak mengasihi,
memberikan kasih. Mengampuni itu adalah memberikan kasih-Mu. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sesama seperti aku mengasihi kamu adalah merupakan sebuah peragaan dari sikap hati yang diperbaharui di dalam Kristus, yang telah menebus kita, menerima kita apa adanya, melahirkan kita kembali menjadi manusia baru, sehingga kita pantas disebut sebagai anak Allah. Dalam penerimaan Allah yang demikian hebat itulah Anda dan saya dibawa ke dalam sebuah ucapan terima kasih kepada Allah yang diwujudkan lewat kesediaan kita untuk menerima, untuk mengikuti apa yang telah diperagakan Allah, ditinggalkan Allah dalam teladan kasih-Nya kepada sesama kita manusia. Supaya kasih kita kepada mereka bukan berdasarkan kesanggupan mereka untuk dikasihi, tapi hanya karena berdasarkan Allah telah mengasihi kita apa adanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat mengasihi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengatakan kepada kami dalam firman-Mu, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti semua perintahku. Pagi hari ini di hadapan-Mu yang menilik hati kami mau mengatakan Tuhan, kami mengasihi-Mu. Itulah sebabnya kami menerima kebenaran perintah-Mu yang mengharuskan kami mengasihi sesama kami. Hanya karena kami telah dikasihi oleh-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Hati kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk tidak bersedia berbeda dengan firman-Mu atas nama dan atas alasan apapun. Di sanalah kami menemukan hidup-Mu nyata di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kekuatan-Mu limpah atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, puji Tuhan karena Tuhan terus menyuarakan kebenarannya bagi kita agar kita hidup oleh kebenarannya. Hiduplah oleh kasih dari Allah, maka Bapak Ibu dan kita semua akan sanggup mengasihi sebagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk mengasihi, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini, kita bersatu dalam doa, dan jika di antara Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat hari ini, terimalah kesembuhanmu, taruhlah tangan kananmu di bagian sakit dan percayalah dengan imanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah melimpah atas kami. Sekarang Tuhan, Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu yang taruh tangan di bagian yang sakit. Dan Engkau menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tinggalkan seluruh anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah sehat. Jadilah sehat oleh kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disehatkanlah tubuhmu. Sungguh disehatkanlah darahmu dan seluruh organ tubuhmu disehatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan sekarang ulurkan tanganmu dan berkatilah umatmu. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun beserta dengan kita. Terus sampai selama-lamanya.
Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah rohanimu, diberkatilah jasmanimu, disehatkannya tubuhmu, dikuatkannya rohmu, sungguh disegarkannya jiwamu. Kemanapun kau melangkah, kau memancarkan kasih Allah kepada banyak orang sehingga mereka balik kembali menikmati kasih Allah di dalam Kristus Yesus lewat hidupmu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, sampai bertemu di ibadah yang akan datang, tetap teguh oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.